Ramadan Sananta sukses mereplikasi gol berkelas ala Piala Dunia. Shani Patenama gemilang di Liga Norwegia. Kembalinya kepingan puzzle pertahanan Indonesia. Erick Thohir buka suara soal perseteruan lokal pride dan pemain keturunan. Simak informasi selengkapnya hanya di GL News ID. Ketika Ramadan Sananta meniru gol striker Maroko di Piala Dunia. Pada lanjutan BRI Liga 1 pekan ke-12 yang mempertemukan Persis Solo dengan PSIS Semarang, tercipta sebuah momen unik dalam laga yang berakhir dengan skor 2-0 bagi kemenangan Laskar Sumber Nyawa itu. Striker timnas Ramadan Sananta mencetak satu gol indah dari sebuah tandukan. Lebih spesialnya lagi, striker jangkung tersebut mampu memenangi duel udara menghadapi bek dan kiper PSIS Wahyu Pras dan Rizky Darmawan. Secara sekilas, gol Sananta mengingatkan kita pada tandukan Youssef El Nesyri pada gelaran Piala Dunia 2022 lalu ketika Maroko berhasil mempecundangi Portugal. Ramadan Sananta sendiri memang dikenal punya kemampuan duel udara yang bagus, mengingat postur tubuhnya yang terbilang bagus, yakni mencapai 182 cm. Selain itu, dirinya juga dikenal sebagai seorang predator yang haus gol. Sejauh ini, Sananta sudah mengemas 5 gol dari 9 pertandingan bersama Persis Solo. Dengan umurnya yang masih 20 tahun, tentu kita sebagian pecinta sepak bola tanah air mempunyai harapan besar bahwa nantinya Sananta bisa terus berkembang memenuhi potensinya, bahkan sampai bermain di luar negeri. Seperti yang sempat dikatakan Rafael Struijk tentang potensi sang striker menjadi pemain abroad. Ramadan Sananta adalah bukti bahwa Indonesia masih bisa memproduksi ujung tombak yang ganas setelah sempat mengalami krisis striker dalam beberapa periode sebelumnya. Kembalinya kepingan puzzle pertahanan Indonesia. Masih dari laga yang sama, kiper muda Indonesia Muhammad Riyandi akhirnya sukses melakoni comeback sensasional dengan mencatatkan clean sheet pada laga derby Jateng kontra PSIS setelah sebelumnya harus absen selama kurang lebih 8 bulan karena cedera ACL yang dideritanya. Penjaga gawang berusia 23 tahun itu sebelumnya adalah andalan timnas di level kelompok usia. Dengan kembalinya Riyandi dari cedera, persaingan untuk memperebutkan slot kiper timnas diyakini bakal makin ketat dan memanas. Terlebih lagi Indonesia sudah mempunyai stok penjaga gawang mumpuni dalam diri Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Dava Fasha, dan beberapa nama lainnya. Shani Patenama gemilang di Norwegia. Salah satu pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri, Shani Patenama, kembali menunjukkan kualitasnya ketika mengantarkan Viking FK meraih kemenangan. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri itu tampil penuh selama 90 menit dalam lanjutan Liga Norwegia. Menurut laporan transfermarket.com, Shani total telah tampil dalam 29 pertandingan dan mencetak 1 gol serta 5 assist di semua kompetisi selama membela Viking di tahun 2023. Viking FK tercatat belum mengalami kekalahan selama 10 pertandingan terakhir. Sementara untuk saat ini, mereka berhasil memuncaki klasmen Liga Norwegia dengan unggul 3 angka dari Bodo Glimt yang baru akan bermain di hari Minggu ini. Viking berpeluang besar untuk keluar sebagai juara apabila bisa terus tampil maksimal dalam 9 pertandingan sisa. BP dan Bung Kusnaini beberkan rahasia agar Indonesia bisa melaju lebih jauh di Piala Dunia U17. Pada momen drawing fase Piala Dunia U17 beberapa waktu lalu, legenda timnas Indonesia Bambang Pamungkas bersama Bung Kusnaini memberikan pesan dan nasihat kepada para anak muda yang akan berlaga di ajang bergengsi tersebut. BP mengungkapkan, ini turnamen yang tidak akan datang 2 kali bagi para pemain muda, jadi harus nikmati, keluarkan kemampuan terbaik dan harus termotivasi untuk menjadi terbaik, ujar BP dikutip dari laman Bola Nusantara. Sementara itu komentator sepak bola ternama, Bung Kusnaini beranggapan bahwa partai pertama menghadapi Ekuador adalah yang paling krusial bagi timnas U17.
Menurutnya, jika timnas bisa melewati pertandingan tersebut, maka kans untuk melaju lebih jauh akan lebih terbuka. Terlebih lagi, Ekuador bisa dibilang sebagai kontestan terkuat di grup A dengan rekor 5 kali mengikuti gelaran Piala Dunia U17. Lebih lanjut, Bungkus juga menambahkan bahwa para pemain tidak boleh takut untuk bermain dan menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Bahkan ia juga mengimbau para punggawa timnas supaya mereka tidak takut untuk memasang target keluar sebagai juara grup. Perdebatan lokal pride dan pemain keturunan makin meresahkan. Erick Thohir buka suara. Perdebatan di kalangan penggila bola tanah air tentang local pride dan pemain keturunan tidak akan ada habisnya. Sebagai informasi, istilah local pride kerap dipakai untuk menyebut sekelompok orang yang menolak pemain naturalisasi. Mereka lebih condong mendukung pemanfaatan pemain lokal untuk mengisi slot timnas. Sementara itu, kini makin bertebaran pemain-pemain keturunan yang mumpuni dan terbukti kualitas mereka mampu mendongkrak permainan timnas Indonesia. Sebut saja pemain seperti Jordi Amat, Elkan Bagot, Ivar Canar, dan Rafael Struijk yang selalu tampil gemilang di setiap kesempatan bersama Garuda Merah Putih. Menyikapi hal tersebut, Erick Thohir selaku Ketua PSSI memberikan komentar. Sebagai sesama bangsa Indonesia, kita seharusnya lebih terbuka. Olahraga sudah jadi globalisasi. Yang namanya pemain lokal dan diaspora itu harus berjalan beriringan. Buat saya, siapapun yang mau membela Merah Putih dan pencarian pemain ini bukan karena unsur kepentingan kelompok atau pribadi, tetapi ini yang terbaik untuk tim nasional. Ucap Erick Thohir dikutip dari laman Detik Sports. Lebih lanjut, Pak Erick menambahkan bahwa sebagai sesama bangsa Indonesia yang dihiasi dengan berbagai perbedaan, seluruh masyarakat diharapkan dapat berbesar hati dan bersatu untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan besar. Tak hanya di sektor politik dan ekonomi, tetapi juga di sepak bola. Itulah rangkaian berita terkini seputar timnas Indonesia. Marilah kita terus kawal pasukan Garuda hingga merengkuh kesuksesan di level Asia dan dunia. Terus nantikan info terupdate seputar sepak bola tanah air hanya di GL News ID. Sekian, terima kasih dan bravo sepak bola Indonesia.